Halo teman-teman semua, ketemu lagi di bedah buku For Discipline of Execution. Kali ini kita akan bahas tentang kenapa eksekusi itu nggak gampang dan tentu saja apa solusinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya teman-teman ya, yang belum nonton video yang pertama, overview-nya dan apa yang membuat buku 4DX itu istimewa, silahkan nonton dulu. Nah bagi yang sudah, kita mau lanjutin sekarang ya. Jadi sebelum kita bahas tentang apa 4DX-nya sendiri, isinya apa saja, kita mau bahas dulu kenapa eksekusi nggak gampang sehingga butuh ada ilmunya. Nah jadi secara umum ya, ada 3 jenis eksekusi di organisasi ya. Di buku ini dibahas dulu 2, lalu kemudian ditambahin lagi. Sesi langsung rangkum aja lah ya. Pertama-tama adalah kita itu punya eksekusi yang sifatnya rutin. Ya teman-teman kalau perhatikan kehidupan kita sehari-hari ya, itu kan sehari-hari kita selalu eksekusi ya. Misalnya rencana buat beres-beres rumah, pergi ke kantor ya. Kemudian makan, mandi gitu ya. Itu kan hal-hal yang kita eksekusi hari-hari ya. Jarang banget kita makan rutin 3 kali sehari itu pakai wacana doang ya. Besok saya akan makan lalu kita nggak makan, enggak. Ya semuanya kita jalankan secara otomatis, rutin. Nah itu adalah jenis eksekusi yang pertama. Biasanya kalau organisasi sudah punya pola ya, sudah profit, sudah berjalan, itu pasti punya pola tuh. Nah eksekusinya itu eksekusi yang rutin. Di buku ini, atau di 4DX, itu disilahkan dengan yang namanya whirlwind. Ini metafora untuk memberikan penekanan sebenarnya. Whirlwind itu kan artinya angin puting beliung ya. Jadi sesuatu yang sudah rutin itu, menggulung, itu bisa sedemikian kuatnya, sehingga nanti kita akan lihat dia seringkali memang menghambat eksekusi hal-hal yang baru, yang unik, yang inovatif, itu jadi agak susah. Karena kita punya sesuatu yang rutin. Tapi yang rutin ini tidak salah. Memang kita bangun supaya jadi sebuah standar ya. Bayangkan ada restoran yang nggak punya rutinitas. Maka setiap kali kita ke sana itu makanannya rasanya beda-beda terus ya untuk menu yang sama ya kan. Ya, kenapa ada SOP gitu misalnya? Karena memang kita butuh eksekusi yang sifatnya ya rutin gitu ya. Nah, biasanya sih ilmunya yang sering dipakai adalah PDCA tuh ya. Plan, do, check, next action ya kan. Jadi meskipun rutin biasanya kita tetap punya rencana misalnya ya, kita punya restoran gitu ya. Minggu ini ada long weekend nih, ya berarti kita mesti bikin planning ya kan, mungkin stok bahan ditambah ya, menu-menu yang laku, yang viral-viral disiapin supaya bisa laku gitu ya. Nah habis itu udah di plan kemudian didu kan, dikerjakan. Nah karena sudah rutin ya tinggal dikerjakan saja, tapi perlu dicek gimana tuh berjalan si rencana itu, apakah dia sesuai harapan apa enggak. Kalau sesuai berarti nextnya rencananya apa, kalau nggak sesuai maka next actionnya atau improvementnya apa ya. Jadi PDCA itu seperti plan, do, check, next action. Nah cuman kadang-kadang ada situasi di mana memang rutinitas tidak cukup karena kita punya hal-hal baru yang pengen dijalankan di organisasi. Nah hal baru ini ada 2. Ada hal-hal baru yang sifatnya memang cuman butuh approval dari manajemen atau yang berwenang. Contohnya misalnya manajemen bilang kita ganti seragam ya. Nah, kita ganti desain logo ya. Nah, maka itu kemungkinan sih langsung tereksekusi karena udah ada tanda tangannya, udah di-approve, budgetnya ada. Gitu kan. Nah, itu namanya eksekusi yang sifatnya stroke of the pen ya. Segala macam eksekusi yang sifatnya biasanya strategis dan itu cukup butuh approval dari yang berwenang, insya Allah dia akan jalan. Nah di sisi lain kita kenal ada hal-hal yang even sudah ada stroke of the pen-nya kok nggak mesti jalan. Contoh misalnya ya, kalau di rumah tangga gitu ya, keputusan sebuah rumah tangga untuk oke, kita beli alat olahraga treadmill misalnya gitu ya, itu stroke of the pen tuh ya. Stroke of the pen itu artinya butuh tanda tangan ya. Goresan pena gitu ya. Nah kita beli treadmill gitu ya. Oke langsung setuju suami istri beli, nyampe. Pertanyaannya apakah treadmillnya dipakai? Ya kan belum tentu ya. Nah kenapa? Rupa-rupanya karena untuk menggunakan treadmill tidak butuh hanya tanda tangan atau keluarnya budget itu.
tetapi butuh perubahan perilaku, bangun habit baru. Kapan itu mau dipakainya? Nah, itu akhirnya kita butuh eksekusi yang jenis yang ketiga, yang nanti porsinya 4DX ada di situ gitu ya, yaitu eksekusi yang butuh behavior change. Nah, inilah 3 jenis eksekusi ya. Pertama yang rutin, kedua yang butuh tanda tangan approval aja, yang ketiga adalah yang butuh perubahan perilaku. Nah, PDCA kapan-kapan kita bahas. Kemudian si stroke of the pen kapan-kapan juga kita bahas. Ada ilmu lainnya namanya Six Rights ya kalau di Frank Covey. Nah, sekarang kita mau bahas yang behavior change ini ya. Kenapa ini jadi krusial? Karena ini khas banget. Kalau kita butuh behavior change kayak tadi ya contohnya ya, kita udah beli treadmill dan kita pengen benar-benar jalanin olahraga, pasti nggak bisa pakai PDCA biasa. Kenapa? Karena justru itu problemnya ya. Kita tuh nggak pakai itu treadmill karena kita punya rutinitas yang udah berjalan. Dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi udah ada rutinitasnya. Jadi nggak bisa masuk gitu ya perilaku pakai treadmill itu ya. Nah, dia juga tidak cukup pakai stroke of the pen. Ya kenyataannya udah dibeli nggak dipakai. Berapa banyak orang yang beli alat orang nggak dipakai. Ya kan, kalau di Jakarta ini misalnya stroke of the pen itu adalah sudah dibuat jalur sepeda. Nah, kok yang pakai sepeda motor, bukan sepeda yang di kayu, atau cuma sedikit yang pakai, ya karena yang pakai sepeda kayu biasa itu memang sudah punya habit untuk menggunakan sepeda. Sisanya orang-orang mau ganti dari motor ke sepeda biasa, itu kan butuh bangun habit baru. Mau ganti dari naik angkot atau naik mobil ke sepeda biasa, itu juga butuh habit baru, nggak segampang itu. Maka dari itu, ketika ada eksekusi yang tidak cukup pakai stroke of the pen, tidak cukup juga pakai PDCA, disinilah ada ruang yang namanya the four discipline of execution. Jadi ini juga insight yang baru kami dapatkan ya. Tidak langsung di awal-awal 4DX ada tuh ya. Dulu 4DX ada ya dianggapnya eksekusi untuk semuanya. Ternyata enggak, ini spesifik ya. Jadi 4DX itu spesifik untuk behavior change yang memang kenyataannya manusia itu behaviornya tidak mudah untuk dibentuk. Nah, kenapa? Ya, ini dia. Karena si whirlwind tadi yang rutin itu memang punya kekuatan ya. Kekuatan untuk mementahkan hal-hal baru. Nah, tapi kan kita nggak mungkin untuk menyingkirkan whirlwind. Nggak mungkin untuk menyetop semua rutinitas kita hanya demi memasukkan perilaku baru. Nah, disinilah kekhasannya 4DX. Bahwa 4DX itu memang didesain untuk mengeksekusi di tengah whirlwind. Ya, ingat-ingat ya. Eksekusi di tengah whirlwind inilah yang merupakan kekhasan dari 4DX. Maka memang banyak organisasi akhirnya coba pakai 4DX, ya sekedar biasa aja, nggak berdampak. Biasanya gara-gara itu. Satu, dia maunya ideal ya, gitu. Sehingga langsung ya mengerjakan banyak hal pakai 4DX, nggak bisa. Nanti ada prinsip namanya fokus di situ ya. 4DX nggak bisa banyak-banyak. Nah, kenapa? Ya karena tadi kita punya banyak whirlwind. Yang kedua adalah dia pakai 4DX buat si whirlwind itu, buat yang rutin. Nggak butuh yang yang rutin mah pakai PDCA juga bisa, nggak usah pakai 4DX. Nah, sebenarnya di zaman awalnya dulu ya, sesuatu yang rutin itu dibangun pakai cara 4DX sebenarnya. Mungkin kita yang bangun bisnis atau yang bangun organisasi baru nggak sadar, sebenarnya dulu kita pakai 4DX juga gitu loh. Lama-lama setelah jadi rutin ya udah. Tapi problemnya adalah ketika organisasi makin besar kan rutinitas itu makin banyak ya. Sehingga kita kesulitan untuk mengulang lagi kesuksesan kita di masa lalu. Nah, itulah sebabnya nanti salah satu yang sangat khas di dalam 4DX adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem di mana perilaku baru itu muncul. Nah, bagaimana habit itu terbentuk itu butuh sebuah sistem. Jadi saya sering suka menyebut ya 4DX sebenarnya adalah metode untuk bangun habit ya. It's a habit forming process gitu loh. Jadi ini tidak sekedar eksekusi semata-mata karena yuk dikerjain aja. Ya kalau gitu mau semua rencana juga pasti jalan ya kan. Tapi ini adalah sebuah proses untuk bangun habit baru. Gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih nggak mudah untuk bangun habit baru ini? Satu, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya habit itu selalu harus dibangun dalam sebuah konteks. Konteksnya namanya target. Nah, problemnya adalah di tengah rutinitas yang whirlwind yang banyak tadi, banyak karyawan itu makin suka nggak ngeh sama target yang lagi jadi fokus untuk bangun habit itu. Karena udah ada banyak target yang lain, ya kan gitu. Dan ini angkanya nggak main-main. Ada satu survei katanya dari Frank Covey ini ya,
yang bilang bahwa cuma 15% karyawan yang ngeh ada fokus baru, ada fokus utama di organisasi. 85% itu nggak ngeh. Kenapa? Bukan mereka nggak peduli, emang udah banyak rutinitasnya, ya kan? Nah, yang kedua, karena dia nggak ngeh sama goal utamanya tadi, dia nggak ngeh dia mesti kontribusi apa buat goal tersebut. Nah, ini sambil lah kita bahas, ada istilahnya nanti pas kita mau implementasi 4DX itu penting untuk memperjelas namanya peran dan kontribusi, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah ya proses bangun habit kan nggak cepet ya, jadi butuh tahapan dan itu butuh keterlibatan dari orang-orang di dalam organisasi itu. Nah, ini seringkali nggak terjadi, artinya orang tidak akuntabel, tidak diajak ikut bertanggung jawab terhadap pembentukan perilaku barunya. Nah, ini yang membuat akhirnya kita butuh sistem gitu ya. Nah, cuma kenyataannya memang 4DX ini juga gampang-gampang susahnya itu gara-gara orang itu nggak rata di organisasi. Di organisasi itu memang ada orang sebagian kecil yang kalau ada perubahan dia komit banget, dia positive thinking, dia cepet nangkep gitu maunya organisasi, dia engage banget. Gampang banget nih kalau kita ajakin berubah gitu ya. Orang ini disebut sebagai models atau teladan. Ya, cuman jumlah orang ini nggak pernah banyak ya. Kalau dipakai kurva normal ya mungkin hanya sebelah kanan itulah ya gitu ya. Nah, sebagian besar karyawan itu sebenarnya adalah orang yang sifatnya adalah ya kalau nanti kira-kira mau udah rada serius, semua pada kerjain, ya oke lah saya akan ikutan. Nah, jadi disebutnya sebagai not yet. Nah, gitu ya, ntar dulu deh gitu ya. Sekali lagi karena memang urban itu sehari-hari banyak. Yang terakhir adalah orang yang nevers ya, orang yang nggak peduli, yang berontak. Ya untungnya yang berontak banget itu mungkin jumlahnya nggak banyak. Ya akhirnya kalau dia betul-betul tidak mau ikut, ya pasti ada konsekuensi di organisasi. Tapi yang paling challenging adalah yang tengah tadi, yang not yet. Ini sebagian besar orang ada di sini karena mereka sibuk, mereka punya banyak rutinitas, nggak segitunya engage sama hal-hal baru. Nah, 4DX itu dibutuhkan gara-gara ada populasi yang banyak di sini. Ya bukan gara-gara si model mah gampang ya, gampang mereka ngikutin. Tapi yang tengah-tengah ini yang cukup challenging. Nah, maka pertanyaannya adalah sebenarnya 4DX ini alat bantu supaya kurva normalnya itu jumlah orang yang di tengah itu mepet gitu ya. Jadi ngikut si model gitu ya. Nah, supaya yang dikirim jumlahnya nggak signifikan ya, pasti akan tersingkir dengan sendirinya gitu. Nah, oke, sekarang kita bahas aja ya 4DX itu sebenarnya isinya apa aja. Nah, pertama-tama saya mau kasih warning dulu nih. Warningnya tuh sebenarnya di buku ini ya. Jadi kita akan lihat bahwa 4DX itu akan tampak mudah. Nah, ini kata ini sangat pentingnya, tampak mudah. Tapi bukankah itu yang terjadi ya di semua hal-hal yang sifatnya habit ya. Misalnya habit untuk bangun pagi. Kan gak rumit. Buka mata, berdiri, bangun. Ya kan? Tapi membangun habit itu jelas butuh proses. Habit untuk berolahraga. Olahraga tuh kalau sekedar buat hidup sehat yang gak ada yang inovatif kok. Paling bentuknya apa sih? Jogging, senam gitu ya. Push up, sit up. Kita ikut gym juga sebenarnya gerakannya itu aja. Tapi untuk bangun habit itu yang challenging. Nah, 4DX itu sama ya teman-teman ya. Warningnya adalah ini akan kelihatan gampang, tapi jalaninnya tidak mudah. Kenapa? Karena kita perlu pertama paham prinsip-prinsipnya. Jadi ini kekhasan ya saya kira ya dari Frank Covey ya. Frank Covey itu sejak Seven Habits kan, Pak Covey itu selalu mencoba mencari sesuatu yang fundamental, yang universal. Yang sifatnya prinsip itu ya. Yang tanda kutip disebut sebagai hukum-hukum alam itu ya. Kalau Seven Habits kan hukum alam untuk hidup efektif ya, sukses jangka panjang. Nah, dalam konteks eksekusi juga ada hukum alamnya. Nah, kita mesti paham hukum alamnya, prinsipnya, kemudian baru nanti belajar prakteknya. Percuma meraktekin kalau kita nggak menghayati hukum alam gitu ya. Nah, satu, kita kenalan ya. Disiplin satu itu katanya adalah bunyinya focus on the wholly important. Fokus pada yang teramat sangat penting. Ada kata kunci 2 di sini. Pertama adalah fokus. Jadi
yang namanya bangun habit itu pasti nggak bisa banyak-banyak. Kenapa? Ya karena yang banyak udah kita pakai buat whirlwind. Maka dari itu bangun habit itu harus fokus. Jangan terlalu ambisius karena kita nggak mungkin menghilangkan whirlwind. Whirlwind itu pasti ada, jadi jangan banyak-banyak. Jadi pilihlah habit yang paling penting untuk kita ubah. Nah tapi sebelum bangun habitnya, maka kita mesti nentuin dulu habit ini untuk mencapai apa sih. Nah mencapai apanya itu yang disebut sebagai multi important, nanti secara spesifik ada istilah multi important goals. Goal tujuan yang teramat sangat penting. Yang apa itu? Nah ini dia, yang tidak akan tercapai kecuali kita punya perilaku yang berubah. Biasanya ada dua nih, multi important goals ya, WIG ya. Satu adalah kemungkinan dia yang paling sering adalah hal-hal inovatif yang kita pengen achieve di organisasi. Kita punya produk baru, kita punya market baru, kita punya arah bisnis baru yang sifatnya explore. Nah agak susah tuh kita fokus ke hal explore karena kan hasil belum jelas ya. Hasil belum jelas sementara whirlwind kita banyak. Apa tuh? Ya produk-produk yang masih laku, pola kerja yang masih standar, ada duitnya kok. Nah disitulah kita masih fokus. Kalau kita mau berinovasi, bikin itu jadi goal, jangan banyak-banyak. Itulah yang kita sebut sebagai multi important. Itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan yang kedua, mungkin tidak dari hal inovasi. Mungkin itu tadinya whirlwind, tapi sekarang lagi suffer. Contoh misalnya di Indonesia ini ada banyak perusahaan otomotif yang tadinya penjualan mobilnya itu banyak yang udah laku ya, merek-merek tertentu. Tapi tiba-tiba kan masuk nih mobil listrik ya. Mobil listrik masuk minimal di kota-kota besar mulai tergerogoti tuh, apalagi di Jakarta ya kan ada benefit ganjil genap itu kan buat mobil listrik. Maka mobil-mobil bensin ini nggak usah ngeluarin produk inovatif pun jualannya udah challenging. Mereka nggak bisa jualan dengan cara yang sama. Caranya harus pakai behavior yang berbeda ya, teknik-teknik yang beda. Nah ini yang akhirnya juga butuh 4DX. Jadi kemungkinannya dua itu ya. Tapi nggak bisa banyak-banyak. Kita mesti fokus. Dan fokus ini kalau dipikir-pikir ya hukum alam lah ya. Banyak hal di dunia ini yang ketika difokuskan itu hasilnya luar biasa. Ya sinar matahari difokusin pakai prisma bisa buat difokusin pakai loop gitu. Bisa buat bakar gitu ya. Nah itu ada di mana-mana lah fokus itu ya. Nah yang kedua disiplinnya namanya act on the lead measures. Nah, ini juga ada dua kata kunci di sini. Pertama adalah act. Jadi karena yang pertama tadi baru ngomongin fokusnya, yang sangat penting itu, maka hal yang sangat penting itu kan tidak akan mungkin dicapai tanpa cara yang berbeda juga. Nah cara yang berbeda atau habit yang mau dibangun itulah yang namanya lead measures gitu ya. Nah, dari mana datang lead measures ini? Nah, ini mungkin kalau kita berkaca sedikit mungkin teman-teman pernah belajar scorecard ya. Ada namanya lag indicator sama lead indicator. Sederhananya adalah biasanya kalau kita punya goal, itu kita akan ukur dengan dua cara ya. Cara pertama adalah goal itu dipotong-potong, lalu itu jadi ukuran. Orang mau nurunin berat badan 10 kilo dalam 10 bulan, maka dipotong-potong per bulan sekilo. Nah, itu namanya lag measures. Lag measure disebut begitu karena ada dua penyebabnya. Satu, lag itu kan artinya jeda ya. Jadi itu ukuran atas hasil yang memang selalu berupa jeda ya. Kita menurunin 10 kilo kan berarti kan jeda itu yang kita ukur ya. Jedanya sekilo gitu ya. Yang kedua adalah juga bisa dipandang sebagai lag itu kalau di video zaman sekarang ya lagging ya, ketinggalan ya. Video yang lagging itu kan suara sama gambarnya nggak sama tuh. Nah, ukuran hasil itu hanya kita tahu hasilnya, angkanya itu setelah kejadiannya kan lewat ya. Jadi datanya kan selalu ya, pencapaian bulan Januari selalu hanya ketahuan di bulan Februari. Pencapaian 2025 baru ketahuan pasti di 2026. Jadi datanya selalu terlambat. Makanya ketika kita hanya fokus di lag indicator, kemungkinan ya kita akan selalu terlambat. Nggak ada yang bisa kita improve. Habitnya udah kadung nggak jalan. Nah, maka selain tentu saja tetap penting kita bikin namanya lag measures atau lag indicator itu di 4DX, kan tadi kita pengen bangun habit. Nah, habitnya itu sendiri baru terbangun kalau diukur. Nah, ukuran habit itulah yang namanya lead measures, ukuran terhadap
tindakan yang melit kita mencapai hasil. Dalam konteks turun berat badan, tindakannya apa? Saya mau bangun deh, habit olahraga dulu, kardio misalnya gitu ya. Nah, habit jogging kardionya itu yang saya ukur. Jalan nggak seminggu 3 kali sesuai target saya, seminggu 4 kali. Jalan nggak setengah jamnya itu jogging. Atau saya mau ikut fitness gitu ya, angkat beban sejam misalnya. Jalan nggak sejam angkat beban seminggu 2 kali itu. Nah, karena dia habit baru, dia butuh diukur. Jadi bukan cuma hasilnya yang dilihat, tapi tindakan itu juga butuh diukur. Nah, itu yang namanya lead measures. Makanya disiplin yang kedua, act on the lead measure. Ini prinsipnya apa? Prinsipnya namanya adalah leverage ya, pengungkit. Jadi sederhananya begini, kalau kita punya batu yang susah banget diangkat, itu kan butuh pengungkit ya, nggak bisa diambil biasa kan, butuh sesuatu yang mengungkit, yang nyongkel gitu kan ya. Nah sama tuh tadi tuh ya, kalau kita punya goal yang sangat penting, sangat besar, nggak bisa dicapai dengan congkelan biasa, harus dicongkel secara khusus. Nah congkelan itulah yang namanya lead measures, spesifiknya sebenarnya adalah habit baru gitu ya, habit baru yang belum terbentuk. Nah, tadi udah kita singgung kan, habit baru hanya terbentuk kalau diukur, maka berarti harus ada alat mengukurnya. Nah, itulah disiplin ketiga. Apa bunyinya? Keep a compelling scoreboard. Keep itu artinya memantau, menjaga scoreboard. Jadi si lag measures-nya, ukuran hasilnya, dan lead measures-nya itu butuh diukur di dalam sebuah scoreboard. Tapi scoreboard itu butuh yang compelling, yang menarik, yang engaging. Nah problem dengan 4DX kan tadi ya, kita pengen mau mengubah perilaku, tapi biasanya bukan perilaku satu orang, sekumpulan orang tadi ya, yang ada di tengah, yang not yet tadi kan. Nah maka dari itu menarik di sini, ternyata orang itu baru mau akan berubah kalau mereka terlibat dalam proses pengukuran itu. Maka terlibat bahwa tiap minggu tuh mereka butuh untuk merasakan keberhasilan. Oh seminggu ini berhasil gitu loh. Nah itu harus kelihatan angkanya tuh. Makanya butuh scoreboard yang compelling, yang menarik. Jadi scoreboardnya si 4DX biasanya akan dibedakan dari dashboard yang udah ada di organisasi. Yang udah banyak itu ya, ada dalam bentuk sistem. Karena yang kalau dashboard biasanya diukur hanya hasilnya, lag indicator. Tapi kalau si 4DX kita butuh perilakunya itu. Karena perilakunya mau dibangun. Nah, tapi kan balik lagi ya, saya udah punya habit yang mau saya jalankan. Saya udah punya ukurannya, kan nggak mesti jalan. Ya tadilah saya udah punya stroke of the pen, beli treadmill. Saya udah tetapkan habitnya adalah saya akan pakai treadmill ini di pagi hari setengah jam. 3 kali seminggu dulu lah. Saya bikin scoreboardnya, kan belum tentu jalan. Kenapa? Sekali lagi, karena ada whirlwind. Maka kan berarti saya butuh strategi nih, biar jalan. Saya mesti ngapain ya? Biar akhirnya ada kosong tuh setengah jam. Di hari Senin kah, hari Selasa kah, hari Rabu kah, itu apa yang dilakukan? Nah saya butuh sebuah inisiatif. Nah inisiatif itulah yang nanti kenapa ada disiplin yang keempat, namanya create a cadence of accountability, menciptakan irama pertanggungjawaban. Jadi disiplin keempat ini bicara soal bagaimana saya bersungguh-sungguh mengusahakan lead measure saya jalan. Dalam kasus saya misalnya begini ya. Tiap minggu saya akan mikir, oke, saya kan punya target tadi olahraga 3 kali seminggu nih. Minggu depan ini itu akan saya lakukan di hari apa aja ya. Kemudian kayaknya bisa deh di hari Senin karena saya nggak ada meeting. Di hari Rabu sama hari Kamis deh. Nah, untuk bisa jalan kan saya butuh meluangkan waktu tuh mikir kayak gitu kan. Supaya beneran jalan tuh Senin, Rabu, sama Kamis tadi. Nah itu yang namanya komitmen. Saya mengatakan, saya mendeklarasikan bahwa saya akan melakukan 3 kalinya tuh di Senin, Rabu, sama Kamis. Saya akan kosongkan jadwal-jadwal pagi di hari itu. Nah komitmen itulah yang kemudian, karena tadi ya sekali lagi karena ini bangun habit kolektif, itu dideklarasikan. Di dalam sebuah tim perlu mikir komitmennya masing-masing. Apa yang mau dia lakukan supaya lead measure tim itu berjalan. Nah itu yang perlu
ditetapkan sendiri dan dideklarasikan, nanti diukur di scoreboard. Nah, makanya ada prinsip accountability. Kenapa prinsipnya akuntabilitas pertanggungjawaban? Karena orang hanya akan engage kalau dia itu terlibat ya di dalam proses eksekusi itu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kesannya ini gampang, punya goal, melakukan tindakan, diukur, dipertanggungjawabkan. Iya. Tapi masalahnya dijalanin nggak? Bener nggak jalaninnya? Dan di-maintain nggak sampai jadi sebuah habit? Nah, ini yang susah. Untuk sehat juga gampang ya. Cukup pilih salah satu olahraga. Pertanyaannya dijalanin nggak? Di-maintain nggak? Nah, untuk bisa berjalan sampai jadi habit biasanya butuh 4 disiplin tadi. Disiplin untuk membuat satu fokus, disiplin untuk mengukur menjalankan tindakan yang jadi habit baru tadi, diukur juga dan dipertanggungjawabkan. Inilah yang membuat menurut saya sih 4DX itu jadi unik ya, jadi khas karena dia melengkapi setidaknya tiga jenis eksekusi tadi. Eksekusi yang sifatnya stroke of the pen, eksekusi yang sifatnya whirlwind, PDCA, dan eksekusi yang butuh perubahan perilaku. Artinya memang 4DX gak dibutuhkan di dua jenis eksekusi yang lain ya. Untuk hal rutin 4DX gak dibutuhkan. Untuk yang butuhnya tanda tangan pemegang kekuasaan juga 4DX juga gak jalan. Tapi dia dibutuhkan ketika memang yang kita harus bangun adalah kebiasaan baru, terutama kebiasaan baru kolektif. Meskipun ya kalau mau pakai buat pribadi juga bisa. Tapi kekuatan 4DX sebenarnya ada di nuansa kolektifnya. Jadi kalaupun kita punya habit yang sifatnya pribadi, sebaiknya kita cari sosial. Nih kayak kasus saya lagi nulis disertasi misalnya. Yang ngerjain saya sendiri kan. Tapi kalau mau pakai 4DX, sebaiknya memanfaatkan kekuatan kolektif. Misalnya ya saya jalankan 4DX ini barengan dengan orang-orang yang saya ajak buat menjadi support system saya lah gitu, kira-kira gitu. Nah, oke, sampai sini dulu. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.